Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series The Monster of Florence tahun 2025. Ini adalah series Italia yang diangkat dari kisah nyata serial killer yang beraksi di Florence di tahun 1970-an. Investigasi mendalam dilakukan untuk mencari siapa serial killer ini. Namun karena keterbatasan teknologi tentunya menemukannya akan menjadi tantangan besar. Apa polisi berhasil menemukannya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tahun 1982 di Florence, Italia. Di malam hari, kita akan melihat dua pasangan yang sedang di perjalanan. Mereka masih kasmaran sehingga berhenti di pinggir jalan untuk bercumbu. Tanpa mereka sadari, ternyata di semak-semak ada yang memperhatikan mereka. Setelah mereka selesai bercumbu, mereka melihat seseorang mendekati mereka. Si pria panik dan ingin pergi, namun mereka ditembaki di mobil hingga mobil mereka jatuh ke sisi lain jalan. Orang misterius ini terus menembaki mereka dan orang yang terakhir ditembak adalah si perempuan. Melihat ada mobil yang datang, orang misterius ini pergi secepatnya. Mobil yang lewat melihat ada mobil yang jatuh, apalagi orang di dalamnya terluka sehingga mereka memanggil polisi dan ambulan. Tak lama kemudian ambulan dan polisi datang. Ternyata si perempuan sudah meninggal namun si pria masih hidup sehingga dibawa ke rumah sakit secepatnya. Tak butuh waktu lama, lokasi kejadian dipenuhi orang-orang. Seorang detektif bernama Sylvia memimpin penyelidikan. Ia menemukan peluru yang artinya ini memang pembunuhan. Di nuovo lui. Ternyata ini bukan pembunuhan pertama. Orang ini di Florence disebut monster. Karena si pria masih hidup sehingga tim medis mengotori crime scene untuk menyelamatkan pria yang masih hidup. Sylvia menyadari kalau si perempuan ditembak terakhir. Ia pikir monster memang sengaja mengincar perempuan. Biasanya setelah monster membunuh, ia akan memotong-motong tubuh si perempuan, namun kali ini ia tidak melakukannya karena tidak sempat. Il ragazzo non ce l'ha fatta. Namun tak lama kemudian, Sylvia diberitahu kalau si pria ternyata juga sudah meninggal di rumah sakit. Sylvia memiliki ide untuk memberitahu media kalau si pria memberitahu sesuatu tentang monster sebelum meninggal. Ini dilakukan untuk memberi pressure padanya. Walau ini bukan pembunuhan pertama, namun polisi masih tidak memiliki petunjuk apapun. Kemudian Sylvia menemui para wartawan. Ini adalah pembunuhan ke-8 monster, namun ia melakukan kesalahan besar. Si pria masih hidup dan sudah memberi gambaran jelas tentang monster untuk memberi pressure padanya. Kemudian Sylvia kembali ke kantor polisi. Ia memeriksa berkas monster yang menunjukkan kalau pembunuhan pertamanya dilakukan 8 tahun yang lalu. Ia selalu membunuh pasangan yang sedang bercumbu kemudian memotong-motong korban perempuan. Walau pembunuhan pertamanya dilakukan di tahun 1974, namun pembunuhan keduanya dilakukan di tahun 1981. Pembunuhan kedua hingga ke-8 dilakukan di tahun 1981 sampai 1982. Pembunuhan selalu dilakukan dengan pistol yang sama, namun polisi tidak bisa melacaknya. Sylvia pikir bagaimana jika monster sudah beraksi sebelum 1974 sehingga mereka harus memeriksa kasus yang mirip sampai 20 tahun yang lalu untuk mencari petunjuk. Sesuai arahan Sylvia, kepolisian mencari kasus yang dikira serupa. Sylvia memberitahu atasannya kalau ia menemukan kasus pembunuhan pasangan dengan pistol yang sama yang digunakan monster. Detektif yang memimpin kasus itu berkata kalau kasus ini sudah terpecahkan. Seorang suami bernama Stefano membunuh istri dan selingkuhannya karena cemburu. Stefano juga sudah mengaku dan dipenjara atas pembunuhan mereka dan selama monster beraksi, Stefano dipenjara sehingga dipastikan kalau ia bukan monster. Alasan Sylvia penasaran karena pistol yang Stefano gunakan tidak pernah ditemukan. Sylvia pikir kalau pistol inilah yang monster gunakan. Kepolisian setuju untuk berbicara dengan Stefano yang sudah keluar penjara. Namun Stefano menolak untuk berbicara dengan polisi. Digli che non voglio più parlare di quella storia. Sepertinya Stefano menyembunyikan sesuatu sehingga kita akan melihat masa lalunya. Series ini alurnya lumayan maju mundur, jadi Mimin bakal bikin sesederhana mungkin ya. Kini kita mundur ke tahun 1959.
Kita melihat seorang pengantin yang sedang melarikan diri. Ini adalah istri Stefano, namun Stefano tidak mengejarnya. Abbiamo dato un terzo delle pecore e un pezzo della nostra terra per averla. Ayahnya meminta Stefano mengejar istrinya, namun ia menolak. Karena keluarga Stefano sudah mengorbankan banyak harta untuk pernikahan ini, mereka tidak mau melepaskan pengantin wanita begitu saja. Mereka berhasil menangkapnya. Wanita ini bernama Barbara dan seperti kelihatannya pernikahannya dengan Stefano adalah terpaksa. Stefano sendiri tak terlihat menerimanya sehingga keadaan mereka menjadi canggung. Setahun kemudian di tahun 1960, hubungan Stefano dan Barbara membaik dan rumah tangga mereka juga baik-baik saja. Mereka pindah ke rumah baru namun rumahnya sangat jelek, bahkan atapnya pun bolong. Walau mereka kekurangan uang, namun Barbara menerima kehidupannya karena dengan seiring berjalannya waktu, keadaan mereka mungkin membaik. Stefano adalah seorang tukang bangunan dan proyeknya selesai. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka harus menyewakan kamar pada orang lain. Barbara ragu karena tidak suka ada orang asing di rumahnya, namun mereka tidak memiliki pilihan lain. Keesokan harinya, mereka menemui pria bernama Salvatore. Salvatore sedang mencari kamar untuk disewa dan Stefano menawarkan rumahnya. Barbara masih terlihat ragu, namun Stefano sudah memutuskannya. 2 bulan kemudian, Salvatore sudah menganggap rumah Stefano seperti rumahnya sendiri. Per me mezzo bicchiere. Salvatore merasa kalau Barbara tidak melayani Stefano dan Stefano juga tidak tegas pada Barbara. Stefano enggan menyuruh-nyuruh Barbara, namun Salvatore menyuruh-nyuruh Barbara tanpa ragu. Dan yang aneh, Stefano tidak melakukan apapun. Setelah makan malam, Barbara langsung ke kamarnya, sementara Stefano dan Salvatore hanya merokok di ruang tengah. Saat Stefano ingin menyusul ke kamar, Salvatore menghentikannya. Salvatore menaikkan volume radio, kemudian memasuki kamar Barbara, sementara Stefano hanya diam. Stefano mendengar suara teriakan Barbara dan memanggilnya, namun ia tak berani melakukan apapun. Stefano ini memang suami yang lemah. 4 bulan kemudian, Barbara memberitahu kalau ia sudah hamil 4 bulan, yang artinya itu adalah anak Salvatore. Kembali ke masa sekarang, polisi kembali menemui Stefano dan kali ini ia bersedia berbicara dengan mereka. Stefano ditunjukkan korban-korban yang dibunuh monster dari tahun 1974 hingga 82. Pistol yang digunakan Stefano sama dengan yang digunakan monster. Namun tentunya Stefano tidak dituduh sebagai monster karena saat monster beraksi, Stefano sedang dipenjara. Masalahnya, pistol Stefano tidak pernah ditemukan dan yang ingin polisi tahu di mana pistol itu sekarang. Io non so niente di questi omicidi, niente di niente. Stefano menjawab ia membuang pistolnya dan tidak tahu di mana itu sekarang. Ia juga menjelaskan alasannya membunuh Barbara karena ia berselingkuh. Namun hanya itu yang ingin Stefano bicarakan. Flashback ke tahun 1968. Stefano ke rumah bersama seorang pria bernama Francesco. Francesco adalah adik Salvatore yang memberi Stefano tumpangan pulang. Barbara sudah melahirkan anaknya yang diberi nama Natalino. Francesco menumpang ke kamar mandi dan saat keluar ia dan Barbara saling bertatap-tatapan. Mica ti ho visto. Fare cosa? Te lo stavi guardando. Setelah Francesco pulang, Stefano marah dengan cara Barbara melihat Francesco. Setelah apa yang terjadi dengan Salvatore, hubungan Barbara dan Stefano memburuk. Tak butuh waktu lama, berita tentang Barbara yang sering berselingkuh menjadi konsumsi publik dan membuat keluarga Stefano malu. Ayah Stefano memintanya untuk tegas menghadapi Barbara agar tidak berbuat seenaknya. Suatu hari, Barbara sudah berdandan dan memakai pakaian terbuka karena ia akan pergi bersama selingkuhannya. Barbara sudah tidak menutupinya lagi dari Stefano, apalagi Stefano tidak melakukan apapun. Barbara akan pergi sehingga Natalino juga ingin ikut. Stefano menahan Natalino, namun kini Barbara ingin Natalino ikut dengannya. Stefano ini sudah tak ada harga dirinya lagi karena tidak ada yang mau mendengarkannya, bahkan anaknya sendiri. Ia hanya bisa melihat Barbara dan Natalino menaiki mobil dengan selingkuhannya, namun itu bukan Francesco. Malam itu, Barbara pergi menonton film. Setelah menonton, mereka berencana pulang. Si pria ingin bercumbu karena Natalino sudah tidur. Mereka bertukar kursi dan tak lama kemudian Natalino terbangun. Dengan cepat, Barbara menidurkan kembali Natalino dan setelah tidur mereka langsung beraksi.
Namun sebelum mereka berbuat lebih jauh, mereka ditembaki seseorang dan yang selamat hanyalah Natalino. Natalino tidak tahu ia berada di mana sehingga ia terus berjalan mencari rumah terdekat untuk mencari pertolongan. Tentunya Natalino yang merupakan satu-satunya saksi di pembunuhan Barbara dimintai keterangan. Natalino menjelaskan ia berjalan kaki dari lokasi pembunuhan ke rumah yang ia mintai tolong. Masalahnya, kaos kaki Natalino tidak berlubang meskipun berjalan di jalan yang sangat rusak yang polisi pikir aneh. Kemudian Stefano dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Stefano memberitahu kalau malam itu ia berada di rumahnya. Karena tidak ditemukan bukti apapun, Stefano dan Natalino dibebaskan. Kemudian Stefano pergi ke rumah keluarganya. Mereka menyarankan Stefano untuk menyerahkan diri ke polisi karena ini adalah pilihan terbaik. Keesokan harinya, Stefano kembali ke kantor polisi dan mengakui kalau ia adalah orang yang membunuh Barbara dan selingkuhannya. Dan ingat, selingkuhannya ini bukan Francesco atau Salvatore ya. Kemudian reka adegan dilakukan. Stefano menunjukkan bagaimana ia membunuh Barbara. Namun polisi tidak mempercayainya. Polisi menemukan mayat Barbara dan selingkuhannya di posisi yang berbeda dengan saat Stefano menembaknya. Namun Stefano menunjukkan kalau ia mendudukan mereka agar ditemukan dengan kondisi yang tak memalukan. Dan posisi inilah bagaimana polisi menemukannya. Namun polisi pikir Stefano tidak melakukannya sendirian. Stefano tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke sini dan juga pistol untuk membunuh. Stefano hanya diam dan saat diminta di mana pistolnya, ia menjawab ia sudah membuangnya ke sungai. Polisi mengerahkan tim untuk mencari, namun pistol itu tak bisa ditemukan. Dan dengan begitu, Stefano dikurung di penjara karena telah membunuh istri dan selingkuhannya. Namun polisi masih yakin kalau Natalino tidak mungkin berjalan kaki saat mencari bantuan. Ia yakin kalau ada yang membantu Natalino, namun ia hanya diam. Ternyata di malam pembunuhan Stefano tidak sendirian dan seseorang memang bersamanya. Dan orang inilah yang mengantar Natalino meminta bantuan. Waktu berlalu, polisi menemui Stefano memberitahu kalau Natalino berkata yang mengantarnya mencari bantuan adalah Stefano. Stefano juga adalah orang yang memintanya berbohong. Stefano tidak membantahnya, namun polisi masih tidak tahu dengan siapa Stefano di lokasi pembunuhan karena ia masih tidak mau memberitahunya. Kembali ke masa sekarang. Stefano berkata ia mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi asal polisi bisa menemukan Natalino. Polisi berhasil menemukan Natalino dan mereka kembali bertemu setelah sekian lama. Tentunya dengan ditemukannya Natalino, kepolisian meminta Stefano memberitahu apa yang ia sembunyikan. Notte dell'omicidio ero con Francesco Vinci. Stefano memberitahu kalau yang membunuh Barbara adalah Francesco. Francesco cemburu karena Barbara mengakhiri hubungan mereka. Bahkan selingkuhan aja lebih punya harga diri daripada suami sahnya. Orang yang mengantar Natalino mencari bantuan dan memintanya berbohong adalah Francesco. Saat Stefano diberitahu kalau Natalino berkata orang yang mengantarnya mencari bantuan adalah Stefano, ia sadar kalau Francesco mengancam Natalino. Karena takut Francesco membunuh Natalino, Stefano terpaksa mengaku sebagai pembunuh Barbara. Mundur ke hari setelah pembunuhan terakhir dilakukan, kita akan melihat Francesco yang baru pulang dengan sepatu yang kotor. Saat bersantai, ia mendengar berita tentang korban pria yang masih hidup dan memberi keterangan tentang siapa monster ini. Mendengar ini, terlihat kalau Francesco mulai panik. Kemudian, ia pergi ke tempat yang sepi untuk menyembunyikan mobilnya di semak-semak. Ia bahkan repot-repot menutupinya dengan ranting karena sepertinya ia memang menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, setelah Stefano yang berkata kalau yang membunuh Barbara adalah Francesco, kepolisian mencarinya namun ia tidak ada di rumah. Kini kita mundur lagi ke masa lalu dari sudut pandang masa lalu Francesco. Dari kecil, Francesco memang dekat dengan dunia kriminal. Ia bersama dua rekannya merampok sebuah toko kemudian melarikan diri. Uang curiannya Francesco simpan di lokasi bangunan tempatnya dan Stefano bekerja. Tanpa sengaja, Stefano melihatnya dan membuat Francesco menjadi defensif. Scusa per stamattina, ero incazzato. Setelah selesai bekerja, Francesco merasa bersalah karena berkata kasar pada Stefano sehingga menawarinya pulang. Ingat, Francesco adalah adik Salvatore sehingga ia tahu di mana Stefano tinggal. Dan kini kita kembali ke momen kenapa Stefano membawa Francesco ke rumahnya dan bertemu dengan Barbara.
Namun ini adalah kesalahan besar karena ini adalah awal dari perselingkuhan Barbara dan Francesco. Francesco kini bisa merasakan kalau Barbara tidak bahagia dengan keadaannya sekarang. Beberapa hari kemudian saat Stefano tidak ada di rumah, Francesco menemui Barbara walau tak diundang. Barbara sedang tidur dan Francesco mengajaknya keluar. Tak butuh waktu lama perselingkuhan mereka terjadi. Namun Barbara masih takut karena dalam sebulan Stefano akan pulang. Barbara masih marah dengan apa yang terjadi pada Salvatore. Ia pikir dengan apa yang telah terjadi, kamar ini tidak akan pernah bisa bersih lagi. Dengan hubungan Barbara dengan Stefano yang memburuk membuat hubungannya dengan Francesco semakin mesra, bahkan mereka tak malu menunjukkannya di publik. Namun Barbara ingin mengakhiri hubungan mereka karena Stefano akan segera pulang. Saat di restoran, kakak Francesco yang bernama Giovanni memergoki mereka. Francesco sangat mencintai Barbara, bahkan ia rela meninggalkan anak dan istrinya demi Barbara. Keesokan harinya, Stefano pulang dengan mata yang terluka saat bekerja. Stefano terkejut saat melihat Francesco ada di sini seolah tak bersalah. Bahkan Francesco juga ikut makan malam di sini seolah ini adalah rumahnya sendiri. Setelah makan malam, Stefano meminta Francesco pergi namun ia tak mau pergi. Kemudian Stefano mengajak Barbara bercumbu karena sudah lama tidak bertemu namun Barbara menolaknya. Mendengar teriakan Barbara, Francesco masuk ke kamar kemudian menyerang Stefano. Kini Francesco sudah menyatakan kalau rumah ini dan Barbara sudah menjadi miliknya. Mulai sekarang, Stefano harus tidur di kamar lain dan menyiapkan makanan setiap pagi. Stefano, si pria cupu, takut sehingga mengiyakannya. Keesokan harinya, Stefano menyiapkan sarapan untuk Francesco dan Barbara di rumahnya sendiri. Sumpah, Mimin lihat si Stefano ini kesel banget soalnya gak punya harga diri. Waktu berlalu, kepolisian datang untuk menangkap Francesco. Francesco berselingkuh dengan Barbara dan mengabaikan istri dan anaknya. Ini adalah kejahatan sehingga karena ulah ini Francesco ditangkap polisi dan dipenjara. Kembali ke masa sekarang, kepolisian berhasil menemukan lokasi persembunyian Francesco sehingga menangkapnya. Tentunya Francesco langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Francesco membantah kalau ia adalah monster namun polisi sudah menemukan mobilnya yang ia sembunyikan. Francesco menjawab setiap sesuatu yang buruk terjadi di sekitar rumahnya polisi selalu menuduhnya. Itulah alasan kenapa ia pergi karena ia tak mempercayai polisi lagi. Tentunya polisi berkata untuk apa Francesco kabur jika ia tidak melakukan apapun. Sylvia berkata kalau semua pembunuhan monster menggunakan pistol yang sama. Stefano berkata Francesco yang membunuh Barbara dan selingkuhannya sehingga ia menjadi tersangka utama namun Francesco membantahnya. Kemudian Stefano dipanggil. Stefano berkata kalau Francesco menyuruhnya ikut di malam pembunuhan Barbara namun Francesco membantahnya. Francesco berkata kalau Stefano berbohong dan seperti sedang melindungi seseorang. Flashback ke masa setelah Francesco ditangkap polisi, Stefano menemui Salvatore untuk memintanya kembali tinggal di rumahnya. Saat Barbara melihat Salvatore, ia menjadi panik kemudian mengunci diri di kamarnya. Waktu berlalu, Francesco dibebaskan dari penjara. Salvatore menemuinya dan terlihat hubungan mereka tidak akur. Salvatore bertanya apa Barbara memberitahunya hal menyenangkan apa yang ia lakukan saat Francesco di penjara. Mendengar ini membuat pandangan Francesco pada Barbara berubah. Saat mereka bertemu, Francesco langsung bertanya saat ia di penjara apa yang Barbara lakukan. Barbara menjawab Salvatore tinggal lagi di sana dan mengancamnya. Kini Francesco memandang Barbara seperti wanita murahan. Francesco meminta Barbara pergi namun ia menolaknya. Francesco memaksanya pergi bahkan menyobekkan pakaiannya di depan semua orang. Dan ini adalah akhir dari hubungan Francesco dan Barbara. Kembali ke masa sekarang, Sylvia memanggil istri Francesco untuk dimintai keterangan. Ia ditanya di malam korban terakhir monster dibunuh di mana Francesco berada dan istrinya menjawab Francesco di rumah bersamanya. Sylvia mengingatkan kalau bertahun-tahun yang lalu Francesco berselingkuh dengan Barbara. Stefano berkata kalau yang membunuh Barbara adalah Francesco. Sylvia bertanya di mana Francesco di malam itu dan ia masih berkata kalau Francesco bersamanya di rumah. Dari flashback terlihat saat Francesco melihat Barbara, Natalino, dan selingkuhannya pergi ke bioskop membuatnya marah. Ia pulang membawa pistol meninggalkan istrinya walau ia mencoba menghentikannya. Saat kembali ke bioskop, ia bertemu dengan Stefano yang juga ada di sana. Dengan motor, Francesco mengajak Stefano untuk mengikuti Barbara.
Dan saat mereka berhenti untuk bercumbu, Stefano membunuh mereka. Kembali ke masa sekarang. Walau polisi tidak memiliki bukti jelas kalau Francesco adalah pembunuh Barbara atau monster, namun ia tetap ditahan. Setahun kemudian, di tahun 1983, pasangan gay asal Jerman sedang camping di pinggir jalan, kemudian mereka bercumbu. Tak lama kemudian, monster muncul dan menembak mati mereka berdua. Karena korbannya dua-duanya adalah laki-laki, monster tidak memotong mereka seperti yang ia lakukan pada korban perempuan. Karena monster masih beraksi, artinya Francesco memang bukan monster. Tentunya Sylvia dipanggil untuk memeriksa dan ia sadar kalau ia baru saja memenjarakan orang yang salah. Kini investigasi kembali dilanjutkan dan Stefano kembali dipanggil. Sylvia merasa kalau Stefano berbohong karena setiap kali ia memberi keterangan selalu inkonsisten. Tentu kepolisian malu karena telah menangkap Francesco dan ternyata itu salah. Non era vero neanche il nome di Francesco Vinci. Stefano mengaku kalau ia memang berbohong tentang Francesco karena ia takut. Di tempat lain, karena terbukti tak bersalah, akhirnya Francesco dibebaskan. Seorang jurnalis menemuinya bertanya apa Stefano menjebaknya untuk balas dendam karena pernah berselingkuh dengan Barbara. Francesco membantahnya karena ia pikir ini bukan balas dendam melainkan Stefano sedang melindungi seseorang. Kini kita mundur lagi di hari pernikahan Stefano dan Barbara di tahun 1959. Ingat, awalnya pernikahan mereka terpaksa sehingga mereka tak saling mencintai. Dari awal, Barbara memang sering berpakaian terbuka dan pergi ke bar sehingga terlihat seperti perempuan murahan. Da domani Barbara non deve più uscire da questa casa. Saat makan malam, ayah Stefano melarang lagi Barbara keluar rumah karena memalukan. Saat ini, Stefano belum membeli rumah sehingga masih tinggal bersama orang tuanya. Barbara tidak merasa melakukan hal yang salah karena ia tak pernah dikurung seperti di penjara. Non ci stava a casa mia, non ci sto neppure qui da voi. Namun Giovanni, kakak Stefano, menampar Barbara namun Stefano tidak berbuat apa-apa. Seperti perkataannya, kini Barbara bahkan tidak bisa keluar kamarnya tanpa Stefano. Suatu hari, ayah Stefano masuk untuk memberinya makan siang. Namun kakek bangka ini ternyata memiliki niatan busuk. Ia ingin bercinta dengan Barbara namun ia melawan. Barbara mengancamnya akan memberitahu semua orang apa yang akan ia lakukan dan tentunya ini ancaman serius. Yang diinginkan Barbara adalah agar ia dan Stefano bisa pindah. Vendo questa casa. Di malam hari saat makan malam, ayah Stefano memberitahu akan menjual rumahnya tanpa sepengetahuan yang lain. Dari hasil penjualan rumah ini, sebagian diberikan pada Barbara dan Stefano untuk membeli rumah agar mereka bisa pindah. Karena uangnya tak terlalu banyak, mereka hanya bisa membeli rumah yang kurang bagus. Kembali ke masa sekarang, kita akan melihat kakak Stefano, Giovanni, yang sedang menemui perempuan bernama Bella. Mereka pergi ke sebuah restoran untuk makan malam. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Enzo datang dan Giovanni terus memandanginya. Giovanni memberitahu kalau Enzo adalah orang yang polisi pertama tangkap yang diduga monster yang tentunya salah. Hal ini karena Enzo tahu detail pembunuhan sebelum disebarkan di berita. Enzo bisa tahu karena ia adalah voyeur atau tukang ngintip. Ingat, monster hanya membunuh pasangan yang bercinta di mobil. Dan para voyeur ini suka mengintip pasangan yang sedang bercinta. Suatu malam saat Enzo sedang mengintip, tanpa sengaja ia melihat monster melakukan aksi pertamanya di tahun 1981. Ia melihat bagaimana monster menembaki mereka lalu menyeret korban perempuan keluar lalu menusuk-nusuknya. Giovanni pikir Enzo tahu siapa monster ini namun tak berani memberitahu siapa karena terlalu takut. Kemudian Giovanni mengajak Bella ke tempat yang sepi. Giovanni ingin menunjukkan betapa banyaknya voyeur di kota ini. Ia pergi ke tempat yang sepi dan ternyata banyak orang yang ingin mengintip namun mereka tak berbahaya. Kemudian Giovanni berhenti di tempat yang sepi. Ini adalah lokasi pertama monster melakukan aksinya. Giovanni tahu cerita pembunuhan pertama ini secara rinci dari Enzo yang menyaksikannya secara langsung. Ia memperagakannya pada Bella dan hal ini membuatnya sangat takut. Tentunya siapa yang ingin berkencan terus dijadikan alat peraga rekonstruksi sehingga Bella meminta untuk diantarkan pulang. Kemudian Giovanni berkendara namun Bella sadar kalau Giovanni tidak mengarah ke rumahnya. Giovanni malah membawa Bella ke pemakaman. Giovanni ingin bercinta namun Bella yang tamut mendorongnya. Giovanni terlihat marah. Ia membuka bagasi mobil membawa sesuatu kemudian pergi entah kemana. Bella panik sehingga ia keluar.
Saat memeriksa bagasi, ia melihat ada tali, senjata tajam, dan juga majalah dewasa. Kini Bella benar-benar takut sehingga ia pergi walau harus berlari. Entah bagaimana Bella berhasil sampai di kantor polisi dan melaporkan kalau Giovanni adalah monster yang selama ini kepolisian cari. Keesokan harinya, kepolisian menggeledah rumah Giovanni. Giovanni dibawa ke kantor polisi. Tentunya bagasi Giovanni mencurigakan karena banyak benda seperti tali, senjata tajam, dan majalah dewasa. Giovanni menjawab semua benda itu adalah untuk pekerjaannya. Namun yang menarik, di hari pembunuhan Barbara, Giovanni tidak memiliki alibi. Flashback ke masa lalu. Ingat, Giovanni pernah memergoki Barbara berselingkuh dengan Francesco saat Stefano bekerja di luar kota selama 2 bulan. Ci hai fatto diventare lo zimbello di tutto il paese. Kemudian Giovanni membahasnya dengan Stefano dan juga ayah mereka. Dengan perselingkuhan Barbara, tak hanya Stefano yang malu tapi juga keluarganya. Tak hanya itu, ada juga pria bernama Piero yang merupakan saudara ipar Stefano yang juga dihina karena Barbara berselingkuh. Giovanni memiliki ide untuk membunuh Barbara. Di malam hari, Giovanni, Stefano, dan Piero mengawasi Barbara yang baru pulang dari bioskop. Saat mereka berhenti untuk bercumbu, Giovanni membunuh mereka. Kembali ke masa sekarang, Giovanni dan Piero ditahan untuk ditangkap. Masalahnya, kepolisian sudah terlalu banyak salah tangkap di kasus ini. Jika ternyata Piero dan Giovanni bukan monster yang mereka cari, maka kepolisian akan kehilangan muka di depan masyarakat. Ingat, investigasi ini adalah untuk mencari tahu siapa yang membunuh Barbara, karena kemungkinan besarnya ia adalah orang yang sama dengan monster yang kepolisian buru. Dengan ditangkapnya Giovanni dan Piero, kepolisian harap kalau pembunuhan tidak akan terjadi lagi. Namun lagi-lagi polisi gak ada gunanya. Suatu malam ada pasangan muda yang mengadu kasih di mobil di tempat yang sepi. Lagi-lagi monster datang dan membunuh mereka. Ciri khas monster adalah ia akan melakukan kejahatan ekstra untuk korban perempuannya sehingga kejahatannya mudah dikenali. Hal ini membuat kepolisian sangat kesulitan mengambil keputusan. Mereka takut salah tangkap lagi, namun jika tidak melakukan apapun maka korbannya akan terus meningkat. Orang yang pernah melihat pembunuh ini adalah Natalino sehingga ia dipanggil dengan setup seperti saat ibunya dibunuh. Polisi ingin tahu sebenarnya siapa yang Natalino lihat bersama ayahnya di malam itu. Sebelumnya, Natalino berkata kalau yang bersama ayahnya adalah Giovanni dan Piero. Lalu dirubah lagi menjadi Francesco. Polisi pikir kalau Natalino menyembunyikan sesuatu, namun ia berkata tidak mengingatnya. Namun saat melihat kerumput ilalang, Natalino ingat ia melihat Salvatore malam itu. Kemudian kepolisian menggeledah rumah Salvatore namun tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Salvatore dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tak ditemukan petunjuk berarti sehingga Salvatore dibebaskan. Namun kepolisian tidak bisa melepaskannya begitu saja sehingga Salvatore diawasi dengan ketat. Kini kita flashback ke tahun 1958 untuk mengenal siapa Salvatore ini sebenarnya. Salvatore adalah seorang tentara yang baru selesai mengabdi dan kembali ke kampung halamannya. Di sini ada seorang pria bernama Mario yang merupakan teman dekatnya. Namun mereka lebih dari teman dekat karena mereka gay. Di masa ini, Italia adalah negara yang sangat religius sehingga skandal ini tentunya tidaklah mudah. Suatu hari, ayah Salvatore sudah mendengar tentang rumor yang tersebar di masyarakat. Salvatore sudah cukup umur dan ia ingin segera menikah. Ayahnya tahu kalau Mario memiliki adik perempuan namun ia sudah bertunangan dengan pria lain. Se non mascoli se una femmina, si dà piccara. Ayahnya berkata jika seorang pria ingin wanita maka ia harus merebutnya. Keesokan harinya, Salvatore menemui adik Mario yang bernama Sasa. Salvatore sudah meminta Mario untuk berbicara dengan Sasa untuk menikah dengannya, namun Sasa menolaknya karena ia sudah bertunangan. Namun Salvatore ingat perkataan ayahnya untuk merebut wanita yang ia inginkan. Salvatore memaksa Sasa kemudian meruda paksanya. Setahun kemudian Sasa melahirkan anak Salvatore. Karena sudah hamil, ia tidak memiliki pilihan lain selain menikahi Salvatore. Namun ini hanyalah lavender marriage karena Salvatore lebih sering menghabiskan waktu bersama Mario. Setahun kemudian, karena bekerja di luar kota, Salvatore harus mencari kosan dan ia tinggal di rumah Stefano dan Barbara. Saat tinggal di rumah Stefano, Salvatore sering mendengar Stefano dan Barbara berhubungan karena saat ini hubungan mereka masih baik-baik saja. Setelah selesai bekerja, tentunya Salvatore pulang kampung di akhir pekan. Ia marah karena melihat Sasa berduaan bersama mantannya.
Sasa takut pada Salvatore sementara Salvatore takut rahasianya terbongkar. Sasa bersumpah kalau ia akan melarikan diri dan memberitahu semua orang apa yang Salvatore dan Mario lakukan. Suatu malam Salvatore memanggil Mario dan ayahnya. Ia menunjukkan Sasa meninggal dunia karena menyalakan gas di kamarnya. Salvatore membuat seolah Sasa meninggal karena bundir. Saat kembali ke tempat Stefano, ia mendengar mereka sedang berhubungan. Karena penasaran, Salvatore mengintip dan Stefano menyadarinya namun ia mengabaikannya. Keesokan harinya, Salvatore meminta maaf karena mengintip namun Stefano tidak mempermasalahkannya. Namun sepertinya Salvatore ini memang memiliki mata yang bagus. Ia menyadari kalau Stefano menyembunyikan sesuatu dan ternyata Stefano juga biseksual. Salvatore yang juga biseksual mengajaknya berhubungan dan Stefano menerimanya. Namun di saat yang sama, Barbara pulang dan melihat semua ini. Ternyata di malam saat Salvatore memasuki kamar Barbara, ia tidak merudah paksanya. Melainkan ia mengancam Barbara untuk tidak memberitahu siapapun atau ia akan dibunuh. Inilah awal hubungan Barbara dan Stefano memburuk. Dan tentunya Barbara sudah tak menganggap Stefano suaminya dan tak ingin disentuh lagi dan itulah kenapa ia mulai berselingkuh. Selama Salvatore tinggal di sini, ia tak pernah sekalipun berhubungan dengan Barbara yang artinya Natalino memanglah anak Stefano. Kembali ke masa sekarang, Salvatore kembali dipanggil Sylvia untuk dimintai keterangan. Semua orang berpikir kalau Salvatore berselingkuh dengan Barbara. Namun kenyataannya justru Salvatore berselingkuh dengan Stefano. Sylvia bertanya di mana Salvatore di malam Barbara dibunuh dan ia menjawab di rumah. Istri baru Salvatore setelah Sasa juga mengkonfirmasi kalau Salvatore di rumah namun Sylvia tidak mempercayainya. Salvatore adalah orang yang kasar dan semua orang takut padanya. Kemudian istri Salvatore yang bernama Rossi dipanggil ke kantor polisi. Polisi meminta Rossi menjelaskan seperti apa Salvatore ini. Rossi menjelaskan ia mengenal Salvatore karena satu kampung dengannya. Ada rumor yang mengatakan kalau kematian istrinya bukanlah bundir melainkan Salvatore yang membunuhnya. Namun ia tak mendengar rumor ini dan menjalin hubungan dengan Salvatore. Saat hamil, ia tidak memiliki pilihan selain menikah dengan Salvatore. Setelah menikah cukup lama, Salvatore baru menunjukkan warna aslinya. Ternyata ia memiliki hobi voyeur atau mengintip orang yang berhubungan. Namun bedanya, Salvatore ingin melihat istrinya berhubungan dengan pria lain. Rossi sudah muak sehingga melarikan diri dengan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Salvatore. Ini ia lakukan di tahun 1974 untuk kembali tinggal bersama orang tuanya. Namun masalahnya Rossi juga tak bahagia di sana apalagi anak-anaknya harus diberi makan. Sehingga ia kembali dengan Salvatore beberapa bulan kemudian. Namun di tahun 1980 ia sudah benar-benar muak dengan Salvatore dan meninggalkannya lagi hingga sekarang. Polisi sadar Rossi meninggalkan Salvatore di tahun 1974 dan 1980. Monster melakukan pembunuhan pertamanya di tahun 1974 dan kedua di tahun 1981. Sepertinya setiap Rossi meninggalkan Salvatore, Monster beraksi. Dari flashback terlihat Salvatore sangat marah namun tak memiliki media untuk balas dendam. Sehingga ia membunuh orang yang sedang bercinta dan korban wanitanya juga ditusuk sebanyak 90 kali. Polisi bertanya di mana Salvatore di malam pembunuhan Barbara. Orang yang membunuh Barbara menggunakan pistol yang sama dengan Monster. Namun selama ini kematian Barbara tidak dihitung sebagai korban Monster karena Stefano sudah mengaku sebagai pembunuhnya walau ternyata itu palsu. Melihat banyaknya korban membuat Rossi panik namun di saat yang sama ia juga takut pada Salvatore sehingga mengalami panic attack. Dan saat tenang Rossi memberitahu kalau Salvatore tidak di rumah saat pembunuhan Barbara. Namun itu bukan sesuatu yang aneh karena ia memang sering bermalam di luar. Ternyata di malam pembunuhan Barbara, Stefano dan Salvatore mengawasinya di bioskop. Ammazzala. Salvatore menyarankan Stefano untuk membunuh Barbara karena selingkuh adalah masalah serius. Stefano mengikuti saran Salvatore dan ia yang menembak Barbara dan selingkuhannya. Saat melihat Natalino yang terbangun, Stefano melarikan diri karena syok. Awalnya Salvatore ingin membunuh Natalino namun tak jadi melakukannya. Salvatore menjadi orang yang mengantar Natalino mencari bantuan. Kembali ke masa sekarang, Salvatore kembali dimintai keterangan. Namun masalahnya petunjuknya hanya Rossi berkata kalau Salvatore tidak di rumah saat Barbara dibunuh. Yang dimiliki kepolisian hanyalah petunjuk dan bukan barang bukti.
Kali ini kepolisian tak ingin terburu-buru menangkap orang agar tidak salah tangkap lagi. Sehingga sampai bukti kuat dikumpulkan, kepolisian tidak akan menangkap Salvatore. Beberapa bulan kemudian ada pasangan muda yang bercinta sambil camping. Monster kembali beraksi dengan membunuh mereka seperti biasa. Namun yang berbeda kali ini, Monster membuat sebuah surat yang dikirim untuk Sylvia. Beberapa hari kemudian, Sylvia menerima surat dari Monster ini. Sebelum dibuka, ia ingin forensik memeriksanya. Dari surat itu ditemukan DNA orang terakhir yang Monster bunuh. Mengirim surat pada Sylvia adalah bentuk tantangan. Kenapa Sylvia dikirimi surat? Karena ia adalah satu-satunya perempuan di investigasi ini. Keesokan harinya, kepolisian menangkap Salvatore karena saat ini ia adalah tersangka utama. Polisi telah melacak pistol yang dijual di kampung halaman Salvatore. Polisi bisa melacak semuanya kecuali milik saudara Salvatore. Polisi pikir pistol ini kini dimiliki Salvatore untuk melakukan pembunuhan. Namun lagi-lagi masalahnya adalah polisi tidak memiliki bukti kuat untuk mengaitkan Salvatore dengan Monster. Di tahun 1988, sidang dilakukan untuk menentukan apakah Salvatore memang Monster atau bukan. Stefano dipanggil untuk menjadi saksi utama. Sebelumnya, Stefano pernah berkata kalau Salvatore membunuh Barbara kemudian melanjutkan pembunuhan menjadi Monster. Hakim ingin mengkonfirmasi apakah pernyataan ini benar, namun Stefano menjawab ia tidak mengingatnya. Hal ini membuat Salvatore terbukti tidak bersalah dan Monster tidak pernah ditemukan. Di tahun yang sama, Salvatore menghilang dan Monster tidak pernah beraksi lagi. Hingga sekarang, siapa Monster ini tidak pernah diketahui. Yang artinya series ini berakhir tanpa tahu siapa pelakunya. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin selalu suka true crime mystery yang sangat berpacu pada kenyataan. Mimin sering cross-check series ini dan lumayan akurat dengan fakta di lapangan. Memang agak nyesek karena siapa Monster ini tidak diketahui, tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Di series ini berfokus pada mencari siapa pembunuh Barbara karena diduga kalau pembunuhannya berhubungan dengan Monster. Kasus Barbara tidak dianggap korban Monster karena Stefano mengaku membunuhnya. Selama Stefano di penjara, Monster beraksi yang artinya Stefano bukanlah Monster. Namun setelah bebas, Stefano memberi keterangan kalau Francesco adalah pembunuh Barbara sebenarnya. Namun saat Francesco ditahan, Monster kembali beraksi yang artinya Francesco bukanlah pelakunya. Stefano juga pernah berkata kalau Salvatore yang membunuh istrinya. Namun saat sidang, ia berkata ia lupa. Keterangan dari Stefano dan Natalino yang selalu berubah-ubah membuat investigasi kasus ini semakin sulit. Ditambah, polisi juga tidak memiliki barang bukti siapa Monster ini sehingga tak bisa ditemukan. Namun kalau Mimin analisa series ini, Mimin pikir kemungkinan besarnya pelakunya ini adalah Salvatore. Yang paling bikin kesel di sini tuh polisinya gampang banget nangkap orang tanpa bukti jelas. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesarnya menurut Mimin di series ini adalah Salvatore yang ternyata biseksual. Selama ini Mimin pikir Salvatore berselingkuh dengan Barbara, namun ternyata ia lebih memilih Stefano. Namun masalahnya di kenyataannya tidak ada bukti kalau Salvatore dan Stefano adalah biseksual. Karena di kenyataannya Salvatore dan Barbara memang dituduh berselingkuh. Karena pelakunya tidak pernah ditemukan, kita tidak bisa tahu siapa sebenarnya pelakunya. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya jelas anti klimaks karena Mimin udah nuduh sana sini tapi ternyata pelakunya tidak ditemukan. Tapi ya mau gimana lagi, orang kenyataannya juga memang tidak terpecahkan. Tapi di series ini mengarah kalau Salvatore adalah monster yang selama ini dicari. Mimin cukup puas sama endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini cuma 4 episode jadinya sat-set banget. Masalahnya sangat banyak flashback yang tidak real alias cuma spekulasi apa yang terjadi. Karena belum terpecahkan artinya kenyataannya sebenarnya tidak diketahui. Tapi Mimin enjoy banget nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Monster of Lawrence tahun 2025 adalah 8,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.